Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan tes melakukan penarikan di Coinworks ya teman-teman. Dan kita bakal lihat berapa hari sih dana kita bakal masuk ke akun kita. Dan aku juga bakal menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber mengenai Coinworks di video ini ya teman-teman. Pertanyaan pertama dari Kak Juda07. Kak, mau nanya dong, kalau beli koin P2P di Coinworks itu pembeliannya pasti potong koin dulu ya, baru potong saldo. Kalau misal punya saldo koin, tapi koinnya nggak mau dipotong, bisa nggak ya? Makasih. Nah, jadi teman-teman, kalau misal kita lagi punya koin dan kita pengen investasi, itu dari sananya otomatis bakal koinnya yang dipotong duluan. Misal kita punya koin 150.000, terus kita pengen melakukan pendanaan koin P2P pakai 100.000 yang cash. Nggak bisa, teman-teman. Itu tetap bakal dipotong dari koinnya dulu. Nanti kalau misal koinnya udah habis, baru kita bisa dipotong dari cash. Bahkan kalau misalnya koinnya kurang, nanti kita baru diminta untuk charge sisanya dari menggunakan cash ya teman-teman. Jadi untuk Kak Juda, semoga ini bisa menjawab pertanyaan kamu ya. Emang masih belum bisa, tapi nggak tahu kalau misal kedepannya mereka bakal update ya teman-teman. Pertanyaan berikutnya dari Kak Putuyasa, Bang, coba beli emas lalu jual menggunakan koinnya Bang, saya belum paham. Nah jadi teman-teman, di sini aku kan saat ini memiliki saldo 1 juta rupiah. Kalau misal kita mau beli emas, kita tinggal ke bagian koin gold ini ya teman-teman. Nah di sini kamu bisa tinggal lewati aja. Nah, di sini kamu bisa tinggal beli ataupun jual, teman-teman. Di sini kamu juga bisa lihat grafiknya seperti apa, 6 bulan terakhir, 1 tahun terakhir. Kalau kamu pengen beli, kamu tinggal pencet ke bagian beli ini ya, teman-teman. Nah, untuk harganya saat ini Rp932.981 per gram. Kemudian di sini kita tinggal masukin aja jumlah yang kita pengen beli, atau kita bisa juga masukin beratnya. Misal kamu pengen beli 1 gram, ya kita harus membayar sebanyak Rp932.981. Atau contoh, kamu misalnya pengen beli 100.000, katakan. Sini aku coba ya, masukin Rp100.000. Nah, artinya kita akan dapat 0,1071 gram. Kemudian kita tinggal pencet beli di sini. Kemudian kita tinggal pencet check out. Nah, di sini kita bakal langsung dipotong nanti ya, teman-teman. 100.000 dari cash kita. Kalau misalnya kita melakukan pembelian ini. Nah, aku bakal tes melakukan pembelian. Nah, transaksi berhasil. Kalau misalnya kita ke halaman utama, kita ke beranda. Saat ini saldo kas tersedia aku udah tinggal 900.000 karena aku udah melakukan pembelian. Jadi gitu ya, teman-teman, cara untuk melakukan pembelian emas. Kalau misal kamu pengen jual, tinggal ke bagian coin gold ini, terus kamu tinggal ke bagian jual. Nah, kalau misal kita jual saat ini semuanya, kita bakal mengalami kerugian 36.000. Ini kenapa? Karena kurs beli dan kurs jualnya beda. Pasti ada spreadnya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kamu pengen investasi emas ini, pastikan di holdnya dalam jangka waktu yang lebih lama. Kalau kamu pengen dalam waktu singkat, itu mungkin nggak bakal efektif ya teman. Atau kadang biasa orang juga bisa hedging menggunakan emas. Kalau misalnya mau krisis kan harga emas bisa naik tuh. Jadi kalau misalnya orang paham investasi, bisa aja dia pas udah mau krisis, dia langsung hajar dulu beli emas, nanti pas udah harga emas naik, baru dilepas sama dia. Itu juga bisa ya teman-teman. Jadi gitu ya, cara untuk melakukan pembelian dan penjualan emas. Tapi untuk kali ini mungkin aku hold dulu aja, aku nggak bakal jual. Berikutnya untuk Kak Frin YSF, penarikan saldo Coinworks ke rekening bank biasanya masuk berapa lama Bang? Nah ini nanti kita bakal membuktikan di akhir video ya. Aku bakal melakukan penarikan dari saldo yang aku miliki ini. Nanti kita bakal lihat berapa lama sih prosesnya dan kita butuh kena biaya admin berapa sih untuk melakukan penarikan. Berikutnya dari Kak Transparan, tolong buat part selanjutnya cara investasi dan cara WD kedua web tersebut. Terus invest di Coinworks, apa harus rutin tiap bulan, apa gimana ya Gan? Biar nggak kelewat atau nggak rutin. Nah jadi kalau misalnya untuk melakukan WD di EasyCash, aku udah pernah melakukan dan aku pernah tes itu withdrawnya waktu itu hanya selesai dalam proses 2 hari ya teman. Kamu bisa langsung ke bagian playlist EasyCash di channel ini. Aku udah siapin dalam satu playlist. Terus kamu lihat aja ya yang judulnya tutorial melakukan withdraw di EasyCash. Di sana aku udah kasih lihat detail dan prosesnya teman-teman. Kalau di video ini kita bakal membahas Coinworks. Nah terus untuk investasi di Coinworks, apakah harus rutin tiap bulan apa gimana ya? Apakah jangan sampai kelewat atau gimana? Nah kalau misalnya investasi di Coinworks ini, menurutku pribadi ini adalah investasi yang nggak harus kamu invest tiap bulan. Aku pribadi, aku hanya masukin ke Coinworks di saat ada promo-promo yang menurut aku bisa meningkatkan returnnya. Jadi kalau misalnya kayak ada promo yang kemarin, kalau kamu cek di playlist Coinworks ini, pas ada promo dapat bonus koin banyak, ya aku masukin banyak. Tujuannya supaya aku bisa mendapatkan koin, terus uangnya aku masukin ke koin robo, kemudian hasil dari koinnya aku investasikan sehingga bisa meningkatkan investasi dari koin roboku. Jadi yang semula 13% bisa jadi 21%, semula 13% bisa jadi 16%. Kamu bisa lihat di video-video sebelumnya. Jadi kalau menurut aku pribadi ini kamu nggak harus masukin secara konsisten, yang penting kamu manfaatin aja promonya. Kalau menurut aku pribadi sih gitu ya. Cuma kalau misalnya kebiasaan berinvestasi, ya kamu harus tetap bangun kebiasaan itu. Cuman yang aku maksud adalah kamu nggak harus masukinnya ke Coinworks teman-teman. Kamu boleh masukin ke beberapa platform yang udah aku bahas
bahas di channel ini juga ya. Nah, jadi buat Kak transferan, semoga ini bermanfaat. Nanti untuk bagian withdraw-nya aku bakal tunjukin di akhir video ya. Kita bakal langsung aja. Kemudian dari Lela Syari, Kak mau tanya kalau top up dikenakan biaya admin nggak sama pihak banknya? Nah, untuk melakukan top up ini sama sekali nggak dikenakan biaya apa-apa ya. Jadi untuk top up ini gratis asalkan kita menggunakan metode top up. Contoh kalau misalnya kita pencet tambah saldo di sini. Nah, kalau misalnya kita menggunakan bank yang udah sesuai dengan metode ini, ya kita pasti nggak dikenakan biaya. Kalau aku pribadi biasa aku menggunakan BCA Virtual Account. Kalau misalnya aku menggunakan BCA Virtual Account ini, tinggal salin nomornya, masukin ke aplikasi BCA, tinggal kirim uang, dan langsung bakal real time ya teman-teman, dananya langsung masuk, dan itu pun nggak dikenakan biaya. Cuma kalau misalnya untuk penarikan, kalau nggak salah sih ada biaya, nanti kita bakal coba tes ya. Jadi buat Kak Lela Syari, semoga jawaban ini bisa membantu kamu ya. Dan yang terakhir, Bang mau nanya perbedaan imbal hasil efektif dan imbal hasil tetap itu apa? Mohon infonya. Nah, di sini aku udah membuka satu tab yang ada di Coinworks. Ini penjelasan langsung dari Coinworks ya teman-teman. Nah, jadi yang ditulis dengan bunga efektif dan bunga flat ini sama-sama angkanya angka tahunan ya teman-teman. Dan bunga efektif itu adalah bunga yang dihasilkan kalau kita menginvestasikan kembali pengembalian modal. Dan bunga dapat dari pinjaman yang sekarang berjalan. Nah, jadi kalau misalnya pendanaan yang kita lakukan itu adalah yang bukan lump sum, yang cicilan per bulan, yang misalnya kita danain sekian, terus nanti dia bayarnya nyicil pokok beserta bunganya setiap bulan. Nah, kan kita setiap bulan bakal dapat cash flow dari pendanaan tersebut. Kalau misalnya cash flow itu kita investasikan kembali, otomatis return yang kita bisa dapat lebih tinggi daripada return bunga flatnya teman-teman. Nah, return yang lebih tinggi itulah yang disebut dengan bunga efektif. Karena itu kita memanfaatkan sistem compounding, di mana hasil investasi kita reinvestasikan kembali lagi. Nah, kalau kamu melakukan itu secara rutin, itu bisa meningkatkan return efektif kamu ya teman-teman. Dan jadi yang dimaksud dengan bunga efektif adalah bunga yang kita dapat kalau misalnya kita mereinvestasikan kembali semua keuntungan yang kita dapat. Dan kalau misalnya kita ada cicilan per bulan, ya uang cicilan per bulannya itu kita selalu reinvestasikan kembali, kita gulung lagi. Jadi seperti itu ya untuk perbedaan antara bunga efektif dan bunga flat. Jadi buat Kak Emerer Erdela, semoga ini bisa menjawab kamu ya. Kalau misalnya kamu pengen hitungannya, kamu bisa cek di website ini juga ada hitungan detail yang tadi. Nanti mungkin aku bakal coba bahas di video-video berikutnya supaya nggak kepanjangan. Oke, jadi sekarang kita bakal coba withdraw aja ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau melakukan withdraw, kita pertama bakal ke halaman utama dulu, kemudian kita pencet penarikan ini. Nah, di sini kita tinggal masukin berapa jumlah yang kita pengen tarik. Kalau misalnya kita pengen masukin 100.000, ya kita tinggal ketik 100.000 di sini. Nah, saat ini kan aku memiliki saldo 900.000. Jadi kalau misalnya aku klik di checkbox ini, artinya aku menarik semua danaku ya teman-teman. Nah, di sini kamu perlu lihat, di sini kan ada jumlah maksimumnya 900.000. Terus di bawahnya ada biaya penarikan Rp5.000. Jadi untuk melakukan penarikan di Coinworks ini dikenakan biaya Rp5.000. Jadi nggak gratis ya teman. Durasi penarikannya itu 5 hari. Jadi kalau misalnya aku tarik hari ini, harusnya 5 hari kerja dari hari sekarang. Ini saat ini adalah Minggu tanggal 13 Maret. Harusnya nanti 18 Maret atau sekitar Jumat udah keluar ya teman. Tapi nanti kita bakal tes aja, kita melakukan penarikan apakah cepat atau lama. Nah, kalau misalnya kamu lihat di biaya penarikan ini kan ada information. Kita tinggal klik information. Jadi kamu bisa lihat ya, biaya penarikan akan dipotong dari saldo tunai atau koin Anda untuk setiap penarikan yang Anda lakukan. Nah, jadi kalau misalnya kita mempunyai koin, kita bakal dipotong 5.000-nya itu dari koin yang kita miliki teman-teman. Kalau misal kita nggak punya koin, ya jadi 5.000-nya bakal dipotong dari cash-nya kita. Jadi aku selalu merekomendasikan sebelum kamu melakukan penarikan, pastikan kamu siapin koin dulu ya teman-teman. Entah itu dari referral atau dari bonus atau apapun itu, tujuannya supaya dana kamu nggak dipotong. Soalnya kalau koin itu kan adalah sesuatu yang kita bakal kembalikan Coinworks. Kalau kita pendanaan pakai koin, kita cuma dapat bunganya, koinnya bakal dikembaliin. Nah, jadi kalau misalnya ada koin, ya sebaiknya dimanfaatkan untuk melakukan penarikan ini. Kalau bisa jangan menggunakan cash dari kita ya teman-teman, supaya nggak rugi. Kan lumayan banget kita 5.000, mendingan kita pakai koin. Nah, jadi di sini aku bakal narik semuanya ya teman-teman. Kita tinggal checklist di sini, artinya kita narik 900.000. Nah, kalau misal kamu cek di sini kan aku saat ini memiliki koin sebanyak 50.000 ya. Harusnya koinnya bakal jadi 45.000 dan kita melakukan penarikan 900.000, semuanya bakal ditarik. Jadi kita ke bagian penarikan di sini, kita klik jumlah maksimal, kemudian kita proses ya teman-teman. Nah, di sini aku tinggal pilih aku pengen melakukan penarikannya ke rekeningnya mana. Aku udah memiliki rekening di sini. Nah, kamu bisa juga pencet tambah bank di sini. Kalau misalkan pencet tambah bank, ya kamu add bank lain untuk kamu melakukan penarikan. Aku pribadi, aku bakal narik ke bank utamaku, yaitu BCA. Kemudian kita tinggal pencet lanjut di sini. Nah, di sini kamu bisa lihat ya teman-teman, jumlah penarikannya 900.000. Cuma kamu harus pastikan dulu angkanya benar. Kalau misalnya kamu nggak benar, kamu ke page tadi lagi, terus kamu benerin angkanya ya teman-teman. Kemudian di sini ada biaya penarikan Rp5.000, total 905.000. Kami akan mentransfer 900.000 ke rekening ini.
Jadi kita tinggal pencet konfirmasi di sini ya teman-teman. Nah, uang Anda sedang diproses. Penarikan dengan jumlah 900.000 telah diproses. Harap tunggu hingga 5 hari kerja bagi kami untuk memproses pembayaran. Jadi kita bisa tinggal kembali ke dashboard. Nah, kalau kita lihat sekarang di sini akun Coinworks-ku udah tinggal 0 ya teman-teman, karena aku udah tarik semuanya. Dan di sini Coinworks koinku udah tinggal 45.000. Tadi semula 50.000, kemudian kena biaya tarik 5.000 ya teman-teman. Nah, jadi gitu ya, sebaiknya kita melakukan penarikan, biayanya kita pakai koin. Kalau misalnya kamu nggak ada koin, ya nanti bakal kena langsung ke cash kamu. Nah, kalau misal kamu lihat total akunku di sini, nilai akunku udah berkurang ya, teman-teman. Nah, ini aku udah melakukan pengecekan ke mutasi rekening aku dan ternyata uangnya belum masuk ya, teman-teman. Jadi, uangnya itu nggak diproses secara real time. Seperti yang tadi dibilang, paling lama kita menunggu selama 5 hari. Jadi, nanti kita bakal lihat prosesnya berlangsung selama berapa lama ya. Untuk hari ini adalah Sunday 13 Maret. Nanti kita bakal lihat uangnya bakal masuk ke rekeningku di tanggal berapa. Nanti aku bakal update di video-video berikutnya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, kamu boleh subscribe dulu. Nah, jadi sekian ya teman-teman cara untuk melakukan penarikan di Coinworks ini. Nanti di video berikutnya aku bakal update. Terus bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, kamu boleh mampir ke bagian playlist di channel ini. Aku udah siapin berbagai platform investasi yang udah aku review. Kemudian kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi. Kalau kamu pakai kode itu nanti kamu dapat bonusnya kamu pakai buat investasi ya teman. Sekian video dari aku dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.